Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kita buat lagi English fruitcake. Ini bahan-bahannya. Ada buah cherry, aku gunakan 4 buah cherry yang warna merah dan 4 buah cherry yang berwarna hijau. Kemudian aku bagi menjadi 2 bagian. Kemudian ada 80 gram kismis. Ini kismisnya. Kemudian ini ada sukadenya 130 gram. Kemudian ada kacang-kacangan, ada kacang mente dan kacang almond yang udah aku cincang seperti ini. Total dari mix fruitnya ini semua ada 250 gram. Jadi bebas kalian mau yang mana lebih banyak. Kemudian ini diaduk rata. Jadi ini hampir sama ya dengan yang proses yang kemarin aku pernah sharekan, yang fruitcake yang no mixer dan eggless. Tapi kali ini aku buatnya beda lagi. Ini akan aku diamkan lebih kurang untuk 1 malam. Tapi sebelumnya tambahkan 7 sendok makan jus apel yang kemasan. Jadi ini sama ya seperti proses yang kemarin, didiamkan sampai jusnya itu menyerap ke mix fruitnya. Jadi ini 7 sendok makan. Dan kalau sudah dicampurkan semuanya, aduk rata. Aduk sampai rata. Jadi kalau misalnya nggak sampai 1 malam bisa ya, lebih kurang sekitar 3 jam udah bisa digunakan. Dan jangan lupa saat kita diamkan tutup dengan plastik wrap. Ini dibiarkan saja di suhu ruang, jadi tidak perlu di chiller. Oke, ini setelah 1 malam aku biarkan di suhu ruang dan hasilnya jus apelnya itu sudah menyerap di mix fruitnya. Kalau sudah begitu, tambahkan kurang lebih 20 gram tepung terigu pro rendah. Jadi 20 gram itu lebih kurang 1 sendok makan lebih. Diaduk rata. Ini tujuannya supaya saat kita campurkan ke adonannya nanti, buah-buah ini tidak ada yang tenggelam sampai ke bawah, tapi tetap ada di tengah dan di bagian atasnya. Nah, ini diaduk aja sampai rata. Kalau sudah rata, tepung terigunya itu akan tercampur semua, jadi nggak kelihatan lagi. Nah, kira-kira seperti inilah mix fruit yang sudah ditaburin atau dibaluri dengan tepung terigunya. Nah, karena ini metodenya butter cake ya, jadi aku akan mixer dulu butter margarin atau butter dengan gula palemnya. Jadi di sini ada 160 gram butter margarin dan 100 gram gula palem atau brown sugarnya. Kalau mau digantikan dengan gula putih bisa ya, atau dicampurkan dengan gula palem juga bisa. Kunci berhasilnya butter cake itu di adonan butternya. Jadi untuk mix margarin atau butternya harus sampai creamy. Selain creamy juga harus sampai dia pucat mengembang. Kalau enggak nanti hasilnya itu pasti keras, nggak enak. Oke, jadi ini dulu butternya dulu aku mixer dengan kecepatan sedang saja. Kalau sudah creamy seperti ini, artinya sudah tidak menggumpal, itu baru dimasukkan gulanya. Jadi seperti ini, kelihatan ya. Oke. Karena aku menggunakan hand mixer, jadi aku berhentikannya seperti ini. Masukkan gula palem atau brown sugarnya, kemudian lanjutkan lagi di mixer. Jadi berapa lama ini harus di mixer? Tergantung dengan jenis mixer atau kekuatan speed yang ada di mixer yang kita gunakan. Mungkin ada yang sekitar 20 menit, ada yang bisa 30 menit.
Yang penting dilihat aja tekstur dari adonan butternya itu. Jadi nggak usah dipatokan ke berapa lama harus di mixer ya, karena masing-masing mixer itu kekuatannya pasti beda. Dan kalau misalnya ini kita menggunakan hand mixer, bagian pinggir-pinggirnya itu kan ada yang nggak termixer ya, jadi sering-sering aja gunakan spatula kemudian dikumpulkan ke bagian tengah. Jadi nanti kalau di mixer dia lebih rata termixer ya, daripada kalau ada yang lengket di pinggir-pinggir dari baskomnya itu nanti kan enggak termixer ya, jadi ada gumpalan gula yang ada di dinding dari baskomnya. Jadi ini langsung dilanjutkan lagi mixernya sampai benar-benar creamy, pucat warnanya dan juga mengembang. Karena itu adalah bagian yang paling krusial ya untuk butter cake. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini udah bisa kita lanjutkan lagi masukkan telurnya. Jadi di sini telurnya aku gunakan 4 butir kuning telur dan 3 butir putih telur. Jadi seperti adonan lapis legit yang pernah aku sharekan juga, karena ini butter cake, nanti masukkan telurnya itu jangan sekaligus. Jadi harus bertahap dimasukkan satu persatu telurnya saat di mixer. Karena kalau sekaligus dimasukkan nanti akan ada pemisahan antara butter dengan telurnya. Jadi supaya dia nggak terkejut, masukkannya sedikit demi sedikit aja telurnya, dikasih jarak waktu antara satu telur dengan telur yang berikutnya. Seperti ini. Jadi adonannya itu nanti tetap bagus. Nanti aku akan tunjukkan kira-kira seperti apa adonan yang aku maksudkan, yang terjadi pemisahan antara adonan butter dengan telurnya. Nah, kalau semua telurnya udah tercampur, udah masuk ke dalamnya, itu mixernya nggak usah terlalu lama. Jadi mixer sampai telurnya itu memang homogen udah dengan adonan butternya, itu udah bisa. Nah, adonannya itu sudah seperti ini sebelum dimasukkan tepung terigunya. Seperti biasa, tepung terigunya harus diayak dulu. Jadi di sini aku gunakan tepung terigu yang pro rendah. Kalau kalian mau pakai yang kunci biru boleh, tapi di sini aku pakai tepung pau dan mantou ya, karena aku banyak stoknya, jadi aku bisa pakai itu. Karena proteinnya lebih rendah dari protein dari kunci biru itu sendiri. Kemudian tambahkan setengah sendok teh bubuk kayu manisnya. Dan tambahkan setengah sendok teh atau 1/4 sendok teh baking powder double acting, kemudian diayak seperti ini. Dan ini tekstur dari creaminya tadi ya, dan aku akan tunjukkan yang aku maksudkan pemisahan antara adonan telurnya dengan butternya. Jadi seperti ini, masih kelihatan pemisahannya, jadi nggak halus dia ya. Ini kalau udah seperti ini nggak masalah, kita masih bisa mixer lagi. Kita mixer dengan speed yang rendah sambil dimasukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Jadi usahakan adonan butternya itu yang sudah di mixer jangan dibiarkan terlalu lama untuk dicampurkan ke tepung terigunya. Terbalik. Untuk tepung terigunya dicampur ke adonan butternya. Speed rendah ya, jangan speed tinggi, karena itu untuk mencegah kolaps dari adonannya. Karena tepung itu kan sedikit lebih berat ya.
Untungnya ini adonan butter juga berat, jadi resiko kolapsnya tidak seperti membuat sponge cake. Oke, ini diaduk sekedar rata saja, jadi nggak terlalu lama di mixer. Kalau sudah tercampur seperti ini, matikan mixernya. Kita akan masukkan campuran dari mix fruitnya tadi ke dalam adonan yang sudah selesai. Oke, jangan lupa ya, panasi oven dulu dengan suhu 160 atau 170 derajat Celcius, api bawah. Nah, ini mix fruit yang tadi sudah selesai kita buat, dan ini dicampurkan dan pelan-pelan aduk sampai rata. Masukkan mix fruitnya itu dibagi dua aja, sambil dengan pelan-pelan, jangan terlalu kuat. Cukup dengan gerakan yang lembut ya. Satukan mix fruit dengan adonan yang sudah selesai. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk mix fruitnya itu bebas ya. Kalian bisa perbanyak kismis atau sukade boleh, atau kalian mau masukkan cranberry juga bisa ya, atau prunes juga bisa. Tergantung dengan selera aja. Jadi ini boleh dibilang sih sukadenya nggak terlalu mahal ya, dan kismis juga nggak terlalu banyak aku pakai, dan kacang juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Kemudian tuangkan ke loyang. Di sini aku loyangnya alasi dengan baking paper tanpa aku poles apa-apa. Kemudian ukuran dari loyangnya ini aku pakai 24 x 10 x 7. 24 panjang, 10-nya lebar, 7-nya tinggi ya. Jadi 24 x 10 x 7. Jadi ini sebenarnya jatuh. Jadi ini sebenarnya loyangnya ini sebenarnya loyang yang biasa aku pakai untuk brownies ya. Kalau kalian punya loyang loaf biasa untuk roti tawar juga bisa ya. Nah, seperti ini adonannya ini kental banget dan wangi banget ya, wangi dari bubuk kayu manisnya itu, dan perpaduannya dengan brown sugar itu connect banget. Oke, jadi ini isinya jangan sampai penuh. Jadi kalau untuk manggang, bolu atau cake itu adonannya itu hanya boleh 3/4 bagian dari loyangnya aja. Apalagi kalau ada resep yang menggunakan baking powder. Kalau baking powder itu juga nanti naiknya juga akan lebih tinggi ya, lebih banyak. Jadi supaya dia tetap rapi dan tidak keluar dari loyangnya atau tidak melimpah keluar dari loyangnya, tuang adonannya 3/4 bagian aja dari loyangnya. Kalau lebih dari itu ya masukkan ke loyang yang sesuai dengan sisa dari adonannya gitu ya. Nah, ini diratakan aja. Jangan lupa panasi ovennya 170 derajat Celcius, api bawah dulu, supaya terisi bagian-bagian dari loyangnya ya. Jadi seperti ini. Karena dia kental, jadi pelan-pelan aja dengan spatula dibantu supaya bagian sudut-sudutnya itu terisi. Oke, kalau sudah rata seperti ini, kita bisa langsung masukkan ke dalam oven yang sudah dipanasi dengan suhu 160 derajat Celcius atau 170 derajat Celcius, api bawah, dan pakai rak yang di tengah, jangan rak yang di bawah. Begitu juga kalau kalian pakai oven tangkring, kalian juga pakai rak yang di bawah, di tengah aja. Untuk api atasnya nanti baru digeser ke rak yang atas. Tapi kalau dengan menggunakan oven listrik seperti ini, itu tidak perlu digeser-geser rak atas bawahnya. Tara, ini sudah selesai ya. Aku panggang dengan suhu 160 derajat Celcius, api bawah selama 45 menit. Dan kurang lebih 10 menit api atas bawah. Jadi warnanya seperti ini. Ini wangi banget ya, dan juga moist banget. Oke, aku akan diamkan dulu, aku dinginkan dulu. Nanti aku akan keluarkan dari loyangnya dan aku akan tunjukkan seperti apa teksturnya. Sambil aku potong,
Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau ada videoku yang terbaru. Oke, nah bagian dalamnya nih seperti ini. Jadi ini moist banget ya, moist banget, dan juga aromanya ini wangi sekali. Oke, jadi seperti ini. Thank you buat kalian yang udah support aku selama ini. Jangan lupa support aku terus supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, jadi ini dia. Aku akan simpan sebagian di freezer ya. Jadi nanti kalau mau makan aku bisa keluarkan lagi. Oke, tunggu di video selanjutnya lagi. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.